7 Perenang. Anggutara Nikaya 7 ayat 15. Ada 7 perenang yang berenang di air. Perenang pertama menyelam, tenggelam, dan tetap berada di bawah. Perenang berikutnya menyelam dalam air dan naik sebentar ke permukaan, lalu menyelam lagi. Perenang ketiga naik ke permukaan dan berdiam. Di mana ia berada, ia puas karena tidak tenggelam. Perenang keempat mengambang di permukaan air. Ia melihat ke sekeliling dan berjuang mencari pijakan yang padat. Ia melihat pijakan aman masih jauh jaraknya, namun itu adalah tujuannya, sehingga ia berenang ke arahnya. Perenang kelima telah maju satu bagian menuju pesisir pantai. Perenang keenam sampai ke pijakan kukuh di bawah kakinya. Ia begitu dekat dengan daratan sehingga tak perlu berenang lagi. Perenang ketujuh telah meninggalkan air. Ia berdiri di tepian. Perenang pertama adalah manusia yang jahat, tidak bajik, tidak piawai, dan berpandangan salah. Ia tenggelam dalam perbuatan tak bersila. Setelah kematiannya ia pergi ke alam rendah untuk waktu yang lama. Perenang kedua adalah manusia yang mengembangkan tahu malu, nurani, pengupayaan, dan kebijaksanaan. Namun kemudian ia bermalas-malasan, dan melupakan kebajikan. Tekadnya semakin lemah karena tidak mengakar. Perenang ketiga adalah manusia yang menghargai 5 sifat bajik. Pertama, keyakinan. Kedua, tahu malu. Ketiga, nurani. Keempat, pengupayaan. Kelima, kebijaksanaan. Namun ia tidak berpikir melampaui kematian, atau hanya dalam wujud alam surgawi, tempat ia akan baik-baik saja. Ia tidak mempertimbangkan bahwa berenang itu sendiri merupakan situasi yang berbahaya. Ia cukup puas dengan tidak tenggelam. Namun suatu saat, dalam kelahiran ulang berikutnya, ia akan berhenti berenang dan tenggelam. Meski masih terikat pada belenggu nafsu dan kebencian. Perenang keempat adalah pemasuk arus Otapana yang hanya bisa terlahir paling banyak 7 kali. Perenang kelima adalah yang sekali kembali. Perenang keenam adalah yang tak kembali yang telah sepenuhnya mengatasi belenggu nafsu indra dan kebencian. Perenang ketujuh adalah Arahanta yang telah memadamkan total nafsu dan noda. Ia terbebaskan dan mencapai tujuan. Kisah ini diambil dari buku Alegori Buddha, Cerita Kiasan dalam Tipitaka, pengarang Handaka Vijananda, penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.